lupa di subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Muftatul FM. Jadi ceritanya kali ini gue jadi diajakin talk show sama salah satu radio yang paling keren di Rangkas Bitung. Ini punya pemerintahan Kabupaten Lebak. Dan bersama Bang Adit. Halo Bang Adit, mau kemana Bang Adit? Dan kali ini gue coba untuk jadi narasumber ceritanya guys. Nah yang pasti gimana caranya ngelihat announcer langsung yang ada di radio, dan juga ini adalah coba untuk mengedukasi publik ya tentang dunia radio. Biar lebih serunya nanti Bang Adit dan gue yang akan langsung ngajarin ke teman-teman semua buat ngajarin ya, tapi nge-sharing seperti apa sih seruannya kita bikin konten di salah satu radio. Nah, buat seruannya buat teman-teman yang baru ketemu sama channel YouTube gue, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, 89.1 FM, cerdas informatif dan sensitif. Senang sekali bisa diterus ya, yang di kesempatan Sabtu malam minggu ini kedatangan YouTuber Abogel Sultan Rangkas. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini kebenaran loh, baru kali ini kita ada kedatangan konten kreator gitu ya, atau YouTuber yang kemudian kita langsung live, baik secara radio Muftatul frekuensinya dan juga live melalui siarannya Kang Bogel ya. Ya di channel YouTube-nya gue juga langsung kita bikin live juga. Oke, live juga ya. Semoga kabar baik buat semua rekan-rekan sahabat Muftatul yang hari ini hari Sabtu di tanggal 10 Desember 2022. Ini alun-alun lagi rame banget. Wah, banget. Lagi rame banget. Hut Lebak ya. Hut Lebak yang ke-194 yang dari sejak siang tadi sudah banyak perform yang menghibur masyarakat dan menjadi rangkaian utama barangkali ya di hari puncak ya, puncak hari Hut Lebak ya. Hut Lebak yang ke-194 ada wayang golek yang akan mendatangkan dalam Dadang Senandar ya. Giri Harja 3 Bandung ya. Yang kalau rencananya sih mungkin sekitar jam 9 gitu ya. Karena juga saya dapat informasi bakal ada Bupati juga yang bakal hadir ya di puncak Hut yang 194 di acara wayang golek. Dan kebenaran malam ini kita nggak ngomongin golek, kita ngomongin apa ya? Kan sekarang udah zamannya orang ketika dengan kecanggihan teknologi, media sosial, kemudian jejaring sosial, kemudian orang memiliki ataupun juga bukan berpindah ya, lebih kepada memanfaatkan ya. Ya, melihat melihat peluang, jangan sampai dengan kecanggihan teknologi kita hanya cuma nonton, mengikuti, tapi tidak bisa menjadi bagian. Gitu lah. Nanti kita ngomong banyak soal apa sih yang menjadi alasannya Bogel Sultan Rangkas Bitung ini menjadi konten kreator YouTube gitu. Kemudian di konten kreatornya ini apa sih yang menjadi sajian buat publik, buat penonton. Kemudian sampai jangan lupa like, comment, and subscribe gitu kan. Pencet lonceng, tombol lonceng jangan lupa gitu. Itu maksudnya gimana sih itu? Coba bisa ngejelasin nggak ya? Oke, sebenarnya gini, awalnya ini dulu itu gue seneng banget sama videografi sama fotografi. Sebelum gue terjun ke dunia jurnalis sebenarnya. Jadi 99 gue senang bikin film, senang bikin foto-foto gitu kan. Sampai ke 2004 itu masih gue mainin. Gitu. Tapi sempat vakum lama. Nah, karena terjun di dunia jurnalis juga kita cukup lama juga Bang Adit ya, juga tahu lah kayak gimana sepak terjang kita di dunia jurnalis. Nah, tapi pada saat satu masa aku tuh ketemu sama di 2019 sih sebenarnya. Akhir di pertengahan akhir sebelum masuk pandemi. Bukan karena dari jurnalis kemudian pindah jadi konten YouTuber tuh gara-gara pandemi Covid misalkan. Banyak orang kayak gitu. Enggak, justru ada satu hal kayak begini. Jadi aku tuh naikin berita yang menurut gue tuh layak, menurut gue pribadi layak, tiba-tiba ditolak oleh kantor. Gitu. Karena menurutnya, ini nggak layak tayang, ini nggak layak naik. Kadang-kadang satu sisi di hati pribadi tuh ngomong, loh kok
nggak bisa naik ya. Redaktur nolak nih. Akhirnya kepikiran karena gue senang fotografi, senang film, segala macam. Akhirnya gue bikin konten YouTube deh. Nah akhirnya gue bikin konten YouTube dengan niat gini aja deh. Gue lebih kepada mendokumentasikan hidup deh sebelum gue mati. Oh gitu. Jauh banget lu. itu lebih ke situ. Jadi lebih ke yang penting karena waktu ibu gue meninggal, bapak gue meninggal, gue hanya bisa melihat foto. Nanti kalau mau sudah mendalik, kalau gue nggak panjang umur, kalau gue kecelakaan segala macam, tiba-tiba gue udah nggak ada di dalam dunia ini, anak-anak gue kangen, istri gue kangen, teman-teman gue kangen, bisa ngeliat YouTube gue. Oh gitu. Nah gitu awalnya. Jadi awal jadi konten kreator tuh itu. Karena ditambah pas mau bikin konten tuh anak-anak Gel, lu ngambil bidangnya apa sih? Lu faktnya apa? Apa yang mau fokusnya di mana? Nah gue bingung bro. Bingungnya kenapa? Gue ngeliat ini ada, ngeliat itu ada. Apa sih yang nggak ada di YouTube? Betul. Nah akhirnya gue mikir pas gue ngetik di Google Bogel itu nggak ada ya. Yang ada orang lain. Nah di situ terpikir gue bikin daily vlog deh. Oh gitu ya. Nah kapan gue bangun tidur, gue lagi di mana, gue lagi makan di mana, gue lagi main sama siapa, gue lagi di Multatuli FM kayak begini. Lebih kepada lo banget gitu. Nah apa YouTuber ini konten lebih ke kehidupan gue sehari-hari gitu. Ke daily vlog. Jadi kayak gue bisa, nih kayak sekarang kita bikin konten di Multatuli FM. Dan kebanyakan konten gue yang bikin tuh hampir 90% tidak di konsep. Dadakan. Moodnya kalau mood lagi dapat bikin. Gitu. Kalau lagi moodnya nggak dapat, bagus putifannya gue nggak pernah bikin. Lu merasa nggak kalau sekarang ini dadakan apa emang udah di mindset? Idenya keluar dadakan. Dadakan ya. Idenya keluar dadakan pada saat itu kita ketemu di rumah sakit ya. Bro, bikin konten yuk di radio karena belum pernah. Gitu ya. Nah buat gue tuh ini satu ide menarik. Dan gue sama lu berteman lama. Kenapa sih nggak kita dokumentasikan hidup kita saat dulu lu jadi penyiar? Nah kan gue jadi konten kreator, kenapa nggak coba untuk kita bikin kenang-kenangan gitu? Ada yang nonton atau enggak, itu sih terserah. Yang penting kita udah berkarya. Karena untuk seorang YouTuber itu bukan nyari viral. Bukan ya? Kalau viral tuh bagian dari hasil. Kita lebih berkarya aja, lakukan dan lakukan. Jadi awalnya banyak ngomong bang, kalau bikin konten tuh pakai kamera begini, pakai ini begini. Gua dengan hanya modal handphone hampir 3.000 subscriber gua. Jadi ceritanya lo tuh apa adanya. Nah, natural aja. Nah, tapi kalau misalkan memang sudah saatnya beli gitu ya, yang lebih ini. Ketika emang mumpuni, itu pasti karena untuk menunjang fasilitas dan kualitasnya bagus. Justru ketika gua pakai handphone doang modalnya, gua mementahkan ke teman-teman yang lain, membuktikan bahwa untuk jadi konten kreator tidak harus menggunakan alat yang bagus gitu. Kalau ketika ada niat, ketika ada kesempatan, ketika ada kemauan, lakukan sajalah. Yang penting berbuat dulu aja. Tapi yang menarik tuh gini loh, pas tadi ngomong bahwa ini keseharian gua, terus dibikin menjadi sebuah karya gitu ya. Kemudian di-share melalui YouTube misalkan. Terus mengenai apa namanya hasil atau apapun itu nomor sekian. Itu bagian dari bonus. Yang terpenting itu ini bagaimana kita memanfaatkan peluang, kemudian momen-momen yang dijadikan sebagai keseharian gitu ya. Mau ditutup atau enggak, yang penting gua sudah berkarya. Ini jarang loh yang kayak gini tuh. Banyak lah. Banyak ya. Banyak. Gua juga mengadopsi yang menginspirasi gua tuh awal tuh gua ngeliat Atta Halilintar. Oh gitu. Bukan karena kekayaannya, tapi karena ini kreatif banget satu. Lama-lama yang ngegugah gua sampai sekarang itu adalah Baim Wong. Yang ngeliat ini orang apa ya, mengedukasi publik tuh. Wah, ada sisi edukasinya gitu. Dia berbaginya apanya, dipikir kalau emang gue bisa melakukan hal seperti itu dengan polanya dia sendiri, kenapa gue nggak melakukan pola gue sendiri gitu. Nah itu awalnya sih. Pernah punya rencana nggak ngikutin kayak Atta Halilintar, kemudian kayak Baim Wong yang dengan kontennya berbagi gitu ya? Kalau berbagi lebih ke hati sih ya, lebih istilahnya jangan sampai kita ngasih yang kanan, yang tangan kiri itu tahu. Oh gitu. Kalau berbagi, tapi kalau itu kan kembali ke konsep masing-masing. Cuman yang buat terima dari kontennya Baim Wong, mohon maaf, dia itu menunjukkan ketulusan berbaginya yang gue suka. Jadi yang gue lihat ketika Baim Wong berbagi itu bahwa mereka itu seperti tulus gitu ya.
Dan gue nggak harus jadi baimong, nggak harus jadi baimong, tapi biarlah gue cukup mengadopsi apa yang dia lakukan, dan gue coba untuk lebih kepada ya gue coba deh gue bikin konten yang gue apa adanya gitu, yang natural mungkin deh gitu, nggak harus pakai dibuat-buat gini gitu kan. Biasa kan kalau biar viral udah banyak ini dibikin gimmick gitu kan. Lebih ke adanya deh. Yang penting kita berkonten, berkarya aja udah. Masalah hasil itu belakangan. Oke. Bicara sebagai YouTuber, di antara konten yang paling menarik kemudian banyak viewer kemudian juga subscribe-nya, konten yang mana tuh? Nah, ini yang seru nih buat teman-teman yang baru pertama kali bikin konten YouTube. Kita di sini nggak bisa jadi peramal. Oh gitu. Jadi ketika gue bikin konten tuh bagus banget nih, habis-habisan gue bikin konten, udah gue ngerasa ini sinematik deh, apa deh tuh. Ternyata nggak ada yang nonton. Nggak ada. Itu sedih banget buat gue. Enggak, benar nggak ada. Nggak ada, maksud pernah bikin. Nonton cuma 150, 300 viewer gitu kan. Tapi pas gue bikin konten yang biasa, gue pikir biasa aja deh, gue bikin natural aja deh. Nggak taunya nonton 4.000 gitu. Nah itu yang di luar dugaan. Jadi ketika gue berkarya di sini ya gue pikir yang penting gue lakukan aja deh dulu, gue lakukan tanpa berpikir bagus jeleknya terserah deh. Nanti hasil dari yang gue pernah bikin konten beberapa tahun kebelakangan itu jadi pelajaran buat gue juga gitu ya, untuk merevisi, untuk melakukan ke depan. Gue mesti begini nih, gue mesti perbaiki begini. Itu yang hal yang gue terima ketika gue sering melakukan. Gitu. Jadi buat teman-teman juga jangan berpikir bikin konten begini nih, harusnya begini. Udah deh, nggak usah. Yang penting mah berkarya dulu. Karena nggak mau nafik di konten kreator sendiri itu butuh tim, butuh editing, butuh kameramen. Sedangkan gue sendiri nggak punya apa-apa, bro. Beneran sendiri ya. Gue edit sendiri, ambil gambar sendiri, apa-apa sendiri, gue upload sendiri. Semua sendiri. Jadi gue ya harap maklum deh kalau nggak maksimal hasilnya. Tapi sudah menunjukkan karya sendiri kan? Ya, alhamdulillah. Okay. Banyak juga hal-hal yang di luar dugaan ternyata terjadi setelah gue ngakuat selama 2 tahun terakhir ini. Tadi kan di depan ngomong bahwa sebelum jadi YouTuber pernah jadi wartawan. Ya. Kemudian tahun 2019 ini dengan melihat akhirnya tertarik untuk menjadi konten kreator ya kan di YouTuber. Ada hasilnya Mas ya? Insya Allah ada. Ini kan bagian dari edukasi, bagaimana ketika kita berbuat sesuatu, ya memang sih itu anggapnya bonus kan gitu. Tapi kan ketika memang ada hasilnya, masyarakat luar sana juga mungkin yang tadi ada video-video gitu kan, mungkin bisa menjadi contoh juga nih, gitu kan. Jadi kadang gini bro, kita ini sebagai jurnalis ya. Kadang-kadang nyari uang sambilan, mohon maaf nih kasar banget bahasanya. Kita bukan nyari uang, penghasilan sambilan. Itu kejar ke profil, ngejar ke iklan, ngejar yang editorial. Mohon maaf nih buat teman-teman jurnalis, bukan menggurui. Tapi ketika posisinya gua main di YouTube, ternyata orang-orang ngejar gel, ini ada AdSense gel, ini ada penghasilan dari YouTube gel, gini-gini. Ternyata pas gua pelajari, lo kok ribet ya, gitu. Harus pajak, harus NPWP, harus ini, dan iklan itu hanya dibayar Rp50 per iklan, dan $100 baru dibayarkan. Kalau bagus view-nya banyak, kita bisa dapat banyak keuntungan. Kalau sedikit lama banget, berapa bulan baru terkirim setelah kumulatif $100. Oh gitu. Nah itu. Nah, gue nggak berpikir ke sana. Sedikit pun gue nggak berpikir ke monetisasi. Lebih kepada mau untuk kompensasikan hidup. Sumpah gue nggak bercanda. Nah, satu saat gue ada teman-teman yang, bang, aku mau buka ini nih kebab Turki, bang, review dong. Gitu. Nah, awalnya nih ceritanya. Akhirnya gue review, berdasarkan review, gue seru-seruan, gue makan gratis, gue segala macam. Tiba-tiba ada, bang, buat beli bensin itu baru tuh gue ngasih, ada yang ngasih 7,5. Oh itu ada yang ngasih 500.000. Pas dia udah selesai konten, diundang review itu ternyata ada hasil yang terjadi juga. Itu yang di luar nalar. Biasa. Dan alhamdulillahnya gue kebeli handphone, gue kebeli rigging, gue kebeli alat syuting, gue kebeli lighting, kebeli gimbal, kebeli segala macam dari endorse. Gitu. Dari endorse yang di luar dugaan. Gitu ya. Makan makanan, iklan, dan hampir ya di luar nalar ternyata gue kebeli semua dari endorse tersebut. Gitu. Artinya ini
dulu jadi jurnalisnya ketika jadi YouTuber sudah ditinggalkan jurnalisnya? Jurnalis enggak, masih seru. Masih seru. Cuman tingkat intensitas ke jurnalisnya gua tuh lebih apa ya, lebih tidak seru kayak dulu kita ya. Kejar berita. Sekarang lebih ke wah ada seru nih, gue bikin YouTube. Bahkan pihak kantor gue sendiri, mohon maaf bos, dia sering marah-marah. Begitu ya? Lo kok malah YouTube mulu sih, jangan bikin berita. Nah itu kadang-kadang yang ditegur banget sama si bos itu. Karena lebih seru kan, hati lagi seneng di dunia seperti ini. Jadi lebih ngungkapin. Dan juga gue ada sedikit tabu, mohon maaf gue tabu. Tabu kayak gimana? Ketika gue sendiri sudah tidak mau lagi dikritisi oleh orang-orang para subscriber gue sendiri yang sering ngomong gara-gara, bang kalau bikin konten jangan berita dong. Oh gitu. Kalau berita masih mending lah, abang wartawan masih nyari berita lagi bang. Nyari korban. Nah yang jadi masalah ketika gue menemukan satu kejadian musibah. Ketika musibahnya gue bikin konten, ternyata yang nontonnya banyak bos. Oh gitu. Jadi gue pikir anjir, orang yang menderita gue dapat viewer banyak, berarti gue tuh tertawa bertepuk tangan di atas penderitaan orang lain. Oke gitu. Nah di situ gue berjanji gue nggak akan pernah bikin konten tentang musibah atau tentang bencana. Begitu ya. Karena lebih berpikir, aduh kok gue tega banget ya, orang kebakaran gue bikin konten, orang musibahan gue bikin konten. Tapi mungkin karena kaitannya dari jurnalis, mungkin yang peristiwa kan awalnya kan naluri, tapi kesini gue berpikir, kalau mau nulis berita, kalau mau nulis bencana, gue coba di berita deh. Oh gitu. Kalau buat YouTube gue nggak akan pernah, kecuali teman-teman gue jadi korban. Gitu. Nih kayak di Gunung Kencana waktu itu Puting Beliung, teman-teman gue bilang, bang upload bang. Gue pikir karena teman-teman gue yang jadi korban, ya gue naikin buat lebih kepada memberikan informasi kepada para birokrat. Pak, mereka butuh bantuan, ibu mereka butuh bantuan, tolong di follow up. Dan ini kesepakatan mereka dengan para korban dengan kita yang punya konten kreatornya. Tapi nyampe itu? Insya Allah. Maksudnya nyampe itu ketika memang selama ini nyampe. Alhamdulillah. Jadi artinya kan lebih hati-hati, kalau tentang bencana gue lebih hati-hati. Lebih hati-hati ya. Jadi kalau misalkan tadi ada bahas begitu, mungkin lebih baik bikin beritanya saja gitu ya. Tidak mau dijadikannya sebuah konten gitu. Kalau berita kan udah kewajiban kita ya. Iya. Sebagai jurnalis untuk menginformasikan. Tapi kalau buat konten kreator, gue berpikir, lebih baik gue bikin konten sendiri deh gitu. Yang paling menarik nih dari konten kreator YouTube gitu, ada nggak sebuah konten yang di antara yang pernah bikin itu kayaknya menarik banget gitu, ada nggak? Kalau menarik banget sih, gue nggak bisa nilai ya, karena masing-masing tergantung sudut pandang orang. Cuma kalau nggak diduga banyak. Yang nggak diduga? Yang katanya gue pikir biasa-biasa aja. Nih kayak Pak Dandim, Bang Nurwe nih, gue buat telepon, bro, bikin konten yuk, bikin apa? Gue pengen mengedukasi publik tentang militer. Begitu. Bikin gimana? Kita ngobrol aja sambil santai, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil apa santai. Nah, gue bilang, lu ceritain bang tentang kehidupan lu pertama kali jadi tentara sampai sekarang. Nah, ceritain, nggak tahu ya pasti ceritain itu. Banyak anak buahnya yang nonton gitu. Nah gue sempat famous lah, gue sempat populer di dunia distrik militer. Tapi yang gue pikir cuma 500 lah yang nonton. Nah tiba-tiba Bang Nurwe menikah sama seorang wanita mantan gitaris, almarhum gitaris Seventeen. Begitu. Nah itu viral. Jadi banyak orang yang nyari Dandim 0603 Lebak, pas diklik cari itu YouTube gua keluar bro, muncul. Jadi mereka nonton YouTube gua nggak tahu, dia banyak yang nonton itu sampai 4.000, gua kaget. Gua bilang gua kontak sama Pak Dandim waktu itu masih Dandim Lebaknya, bang gila viral juga kita nih, ramai juga yang nonton ternyata gitu. Jadi nggak nyangka, awal cuma 500, pas dia mau menikah dia jadi ngangkat gitu, karena mungkin keangkat karena sisi selebritasnya gitu yang istrinya. Baik, ini cukup menarik juga obrolan kita bro. Sementara ada beberapa komersial juga yang mesti dilewat. Kemudian kita bakal lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana. Buat sahabat Mutatul yang di luar sana lagi gabung juga, yang kebetulan
Radio Moto FM berdatangan Abogel Sultan Rangkas. Itunya kan ya, nama ininya kan, nama channel ya, nama channelnya gitu. Betul juga ada satu teman lagi yang suka kayak gini juga ya. Nanti udah gampang ngobrolnya. Oke, siap. Oke, 89.1 FM masih di Jalan Agung Negara nomor 1 Rangkas Bitung. Ya, sudah pukul berapa sekarang nih? Obrolan kita cukup menarik juga sih ya. Tadi sampai di mana tadi kita ngomong tuh? Kita sampai ngobrol tadi. Jadi gini loh, kan kalau yang ditangkap gitu ya, bahwa bagaimana ketika kita punya konten itu menjadi salah satu konten yang bisa mendidik juga, mengedukasi publik, kemudian juga kalau memang ada lebihnya ya semoga bisa menjadi peluang kan. Ya. Nah, apa sih yang jadi harapan dari Bogel sendiri ketika menjadi konten kreator, kemudian khususnya nih buat masyarakat Kabupaten Lebak nih misalkan nih, yang karena kan di Lebak tuh banyak potensi-potensi yang apa ya, yang perlu di blow up, kemudian Bupati juga sering memberikan pesannya sama masyarakat, jadi endorse itu kan, jadi endorse untuk bisa mendatangkan wisatawan misalkan atau masyarakat di luar sana yang bahwa Kabupaten Lebak tuh banyak potensinya seperti itu kan, wisatanya, kemudian juga lainnya juga, termasuk UMKM-nya juga, kan gitu. Nah, Bogel sendiri deh, kayak gimana harapannya buat masyarakat banyak deh? Oke, gini, awalnya kan gue berkarya sebatas iseng, gue jalan ke Sawarna bikin tentang nemuin karang bokor nih gue bikin, gitu. Gue nemuin makanan unik nih gue bikin, gue ketemu sama orang kreatif nih gue bikin, dan juga gue dapat masukan dari adik gue sendiri ngomong, salah satu adik-adikan gue di Paskibraka juga ngomong, Kang, bikin konten itu jangan sampai menimbulkan dosa jariah. Dosa jariah maksudnya apa? Nah, jadi dosa yang berkelanjutan, Karena awalnya gue kalau nyari viral, awalnya gue dari segmentasi ya kayak ngobrol bareng Bogel. Gue ada Semur, Serikat Musisi Rangkas. Jadi konten tentang musisi-musisi yang punya lagu sendiri tapi asli orang Rangkas. Gitu. Terus gue bikin lagi segmentasi edukasi atau dedikasi seperti Jaro dan Dim yang di bidangnya. Dan mungkin ini salah satu konten dedikasi lah. Jadi gue bikin konten yang lebih memberikan informasi kepada publik terkait dengan suatu hal positif. Jangan sampai gue bikin konten yang menimbulkan dosa yang berkelanjutan. Gitu. Karena awal sempat gue bikin ngomongin liang nih. Tadi gue mau survei tentang Jablay. Jablay yang ada di Rangkas Bitung, di Pandeglang, di Serang. Wah, konten pasti banyak viewernya. Di sisi lain mungkin punya hati nurani gitu. Wah, ini sama kayak nyebarin negatifnya gitu ya. Malah gue kayak memperkenalkan ini lubang jinah di sini loh. Kayak gitu ya. Ini lubang mesum di sini loh. Jadi gue pikir loh, kok ini malah ditambah di konten gue kan anak gue nonton, bini gue nonton. Masa sih gue harus bisa melakukan hal yang sevulgar itu di publik itu. Jadi artinya bertolak belakang dengan nurani. Walaupun itu banyak viewernya, tapi gue nggak peduli deh. Gue nggak peduli mereka harus melakukan hal seperti itu. Gue mendingan gak usah deh. Gitu. Karena buat gue sih, gue bukan tujuannya ke sana. Ini lebih ke hobi sebenarnya, lebih ke hobi mendokumentasikan hidup. Gitu ya. Jadi ini hobi buat yang anak muda sendiri. Jadi ini peluang yang bagus ketika teman-teman anak muda itu. Kalau gue jadi anak muda sekarang, gue tuh nggak bakal nyari kerja yang normal. Jadi yang nyari yang beda. Kalau gue jadi anak muda, terlahir sekarang sebagai anak muda, gue akan lebih main ke dunia IT, lebih ke main ke dunia aplikasi. Kenapa? Karena di IT saat ini jauh lebih menunjang. Bisa main di TikTok, bisa main di Snack, bisa main di YouTube, bisa di Instagram, dan semua bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uang ya. Cuman bedanya kalau orang-orang konvensional kan mereka menggunakan seragam dan digaji per bulan. Kalau kita gaji nggak jelas, tapi unlimited loh. Tidak terbatas. Kalau gede banget. Kalau nggak ada banget. Tapi ketika ada ya bisa nutupin buat 6 bulan ke depan lah, aman gitu. Jadi buat anak muda Lebak, lebih kepada muda Lebak, jadikan sudut pandang kalian yang ada di Lebak yang dilihat oleh kamu itu menjadikan suatu momen yang berharga buat kalian. Karena hidup itu nggak bakal terulang kembali. Oh gitu.
momen tuh nggak bakal terulang kembali, hanya sekali saat itu juga. Jadi kesempatan itu tidak pernah datang Ya, lagi gitu. betul. Walaupun ada kedua kali, hanya waktu kebetulan. Kebetulan bagi orang yang namanya beruntung. Beruntung. Oh gitu ya. Jadi lebih kepada ya manfaatkan sih setiap momen yang kalian punya, manfaatkan. Yang penting itu bisa menghasilkan suatu hal yang mengedukasi untuk orang lain. Oke. Gitu, lebih ke sana sih kalau. Jadi mungkin lebih tahu juga mungkin masyarakat juga bahwa Bogel Sultan Nakas ini kemana arahnya gitu ya. Yang setidaknya bahwa konten yang dibuatnya ini memiliki ciri khas gitu ya. Kemudian bila perlu ya ikut menunjang gitu ya. Ya, mendorong wisata juga, yang ada di Lebak, di Banten, semua juga harus itu sebenarnya. Kalau di wisata di Lebak sendiri pernah dibikin kontennya itu? Banyak ada di konten gue, banyak yang beberapa wisata yang udah gue ambil. Gitu. Cuman tidak sebagus orang yang ngambil pakai drone atau juga sih, lebih ke yang gue temukan, gue lagi jalan di mana, gue ambil gambarnya, gue ngobrol ini namanya apa, lebih ke situ aja. Lebih simpel untuk menerangkan ke publik, dan juga gue mengajak teman-teman, lo dengan cara gua seperti ini gampang kok bikin konten gitu, nanti nggak harus bagus, nggak harus resmi lah, harus apalah gitu, simple gitu ya, simple tapi ada gitu, yang penting ada. Jadi tertarik nih sama wisata di Lebak? Oh banget, banyak nih potensi wisata yang yang belum terekspos gitu ya, dari mulai air terjunnya, kemudian juga wisata-wisata yang lainnya juga. Pernah sih ada keinginan buat bikin konten kayak tempat wisata yang buat didorong supaya masyarakat luar tuh tahu bahwa di Lebak ada tempat wisata? Ada beberapa, ada yang sempat minta, Bang Bogel kita gini pengen sama, banyak yang ngajak kerjasama juga, udah masuk fasilitas juga. Cuman gua nolaknya, Bang, gua nggak mau ketika gua harus kerjasama nanti gua kerjanya normal loh, nanti nggak bangun pagi pulang sore. Kadang-kadang kan gua bikin konten juga tengah malam lah, kadang-kadang gua bikin konten juga jam 3 pagi lah, jadi nggak menentu karena sesuai dengan share-nya hati gue sendiri. Tapi buat gue sendiri, mungkin lamanya kita di dunia jurnalis itu terpanggil untuk mengangkat sisi wisata yang ada di Lebak tuh terpanggil, sangat terpanggil. Ketika ketemu satu momen, ada satu tempat yang asik, yang bagus, gue pasti mengabadikan hal itu. Karena masyarakat juga harus tahu bahwa yang udah gue lewatin ini kamu harus nyoba gitu. Termasuk beberapa makanan-makanan yang jarang ketemu, kayak gue ketemu sama angin lada, yang ketemunya hanya lebaran doang, ada loh di sini. Gitu ya. Ketemu sama semur sama gemblong yang lebaran doang, ada loh di pasar Lebak. Gitu kan. Gitu ya. Ketemu sama makanan jadi yang nggak harus tunggu lebaran, tapi ada gitu. Ada gitu ya, setiap hari itu. Terus ketika gue ketemu sama durian yang ini, ketemulah banyak yang di konten gue tuh yang tidak pernah dibuat tapi ketemu saat itu juga, langsung gue bikin konten. Oke. Kalau boleh nanya nih, kalau boleh milih lebih enak jadi wartawan apa jadi YouTuber? Kalau jujur sih saling menunjang. Jadi nggak ada pilihan. Bukan nggak ada pilihan, saling menunjang. Cuman ada beberapa diagama yang berbeda kalau di jurnalis. Kadang-kadang mohon maaf, sudut pandang berbeda jurnalis juga. Tapi serunya jurnalis kita punya payung hukum. Jadi kalau gue mengcombine antara jurnalis dengan YouTube, seru sih. Seru sebetulnya. Seru ya, ketika mereka mohon maaf ketemu kendala di lapangan, ketika mereka tahu kita jurnalis, kita punya akses langsung. Gitu. Nah itu bedanya, gitu. Bedanya itu. Ketika orang lain nggak bisa masuk, kita bisa masuk karena kita punya ID yang resmi, gitu. Bisa masuk ke akses tersebut. Oke. Jadi nggak ada pilihan. Kalau pilihan sih sama-sama sih menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Jadi tidak artinya bahwa menguntungkan itu dari sisi materi dong. Karena buat gue jurnalis dengan YouTuber hampir mirip, bro. Hampir mirip. Wartawan itu mendeskripsikan sesuatu secara berimbang dengan semua. Kita harus cover both sides ya. Harus berimbang dua belah pihak. Begitupun dengan itu. Gitu. Contohnya ketika posisi kita mengenalin tentang Multatuli FM. Nah, gue harus tahu dong siapa sih direkturnya, siapa sih di bawah naungan apa. Gitu. Terus ketika kita konten ini bagusnya gimana, kan banyak hal-hal yang harus kita gali dulu. Sama harus menggali dulu sebenarnya. Di bawah satu hat dipakai, bro. Jadi ini menarik beneran. Menariknya gini loh, ketika
saya sendiri selaku penyiar radio Multatuli FM, radio yang murni kami itu radio pemerintah daerah, ya. Kemudian kami dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan dengan datangnya Bogel selaku konten kreator, YouTuber ini datang ke kami ini kayak memberi tambahan begitu. Karena kemudian tambahan juga bahwa ya inilah kami seperti ini gitu kan, dengan segala yang ada gitu. Jadi dengan Kang Bogel di konten YouTube-nya ini mudah-mudahan lancar terus. Amin. Kemudian banyak banyak viewernya. Amin. Subscribe juga banyak. Amin. Yang like juga banyak gitu kan. Jadi subscribe gitu kan. Yang terpenting itu tidak pernah berhenti. Ya. Untuk selalu berusaha. Ya, siap. Gitu kan. Oke. Boleh kasih ini dong buat teman-teman. Buat teman-teman. Baik yang ya. di kontennya Kang Bogel ataupun di Radio Multatuli. Oke, yang pasti buat semua para pendengar radio Multatuli FM dan juga semua para subscriber, saya cuma satu buat kalian. Gue bangga jadi orang Lebak, guys. Mantap. Keren. Oke. Dan terus berkarya. Berikan yang terbaik buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak sahabat Multatuli, juga untuk para subscribernya Kang Bogel Sultan Rangkas. Sudah lumayan nih obrolan kita hampir 1 jam. Iya. Ya. Dan saya sih berharap bahwa tidak berhenti sampai sini aja. Amin. Bisa terus berlanjut. Konten-kontennya juga kerjasama dengan Radio Multatuli juga. Amin. Terima kasih banyak untuk kedatangannya. Sekaligus kami juga pamit undur. Siap. Dari ruang dengar Anda. Saya yang bertugas Aditya Prastia, juga Bang Bogel, Bogel Sultan Rangkas. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.